Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Lutfi Ramadan, NPM 202020261, Prodi Ekonomi Pembangunan. Baik, di video ini saya akan membahas tentang toharoh yang meliputi sebab-sebab mandi, tata cara mandi, dan memandikan jenazah. Pertama-tama saya akan membahas tentang sebab-sebab mandi. Mandi atau biasa disebut dengan mandi junub adalah membasahi seluruh badan dengan air suci. Hal ini disyariatkan berdasarkan Quran surah Al-Maidah ayat 5-6 dan Al-Baqarah dari ayat 2-222. Mandi besar ini diwajibkan apabila keluar mani, selesai bersenggama ataupun sekalipun tidak keluar air mani, dan selesai haid atau nifas, yakni darah yang keluar sehabis melahirkan, baru masuk Islam, sesudah sadar dari pingsan atau gila, dan meninggal dunia. Sedangkan bagi orang yang junub atau wanita yang selesai haid, selama belum mandi besar, diharamkan untuk sholat, tawaf, dan berdiam di masjid. Dan yang kedua, saya akan membahas tentang tata cara mandi, yaitu pertama mencuci kedua tangan, mencuci farji atau kemaluan dengan tangan kiri. Setelah itu dituntunkan pula mencuci tangan kiri dengan tanah, habis riwayat Al-Bukhari, atau cukup diganti dengan sabun mandi berwudu seperti wudu untuk sholat. Lalu menyiramkan air ke kepala secara merata atau keramas sambil mengucaknya sampai dasar kulit kepala. Bagi wanita yang berambut panjang bisa merasa kerepotan, maka bisa menggulung rambutnya kemudian menyiramnya dengan air, habis riwayat jamaah kecuali Al-Bukhari. Dan yang terakhir, menyiramkan air ke seluruh badan atau mandi sampai rata, yang dimulai dari kanan kemudian kiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengakhiri mandinya dengan mencuci kaki, habis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Selama wudhu tidak batal, maka setelah mandi boleh melaksanakan sholat tanpa perlu berwudhu lagi. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang memandikan jenazah. Sebelum mengetahui cara memandikan jenazah, penting juga mengetahui niat memandikan jenazah. Berikut ini niat memandikan jenazah laki-laki dan perempuan. Adapun niat memandikan jenazah laki-laki yaitu nawaitul ghusla adaan adzal mayyitillahi ta'ala. Dan niat memandikan jenazah perempuan yaitu nawaitul ghusla adaan adzil mayyitillahi ta'ala. Adapun tata cara memandikan jenazah dalam Islam yang benar adalah sebagai berikut. 1. Pertama, letakkan jenazah dengan kepala agak tinggi di tempat yang disediakan. Pastikan orang yang memandikan jenazah memakai sarung tangan. 2. Ambil kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain basahan agar auratnya tidak terlihat. Bersihkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan dan kaki, serta rambutnya. Dan ketiga, bersihkan kotoran jenazah baik yang keluar dari depan maupun dari belakang. Terlebih dahulu, caranya tekan perutnya perlahan-lahan agar apa yang ada di dalamnya keluar. Kemudian siram atau basuh seluruh anggota tubuh jenazah dengan air sabun. Keempat, kemudian siram dengan air yang bersih sambil berniat sesuai jenis kelamin jenazah. Kelima, membaca niat memandikan jenazah laki-laki atau perempuan. Keenam, setelah membaca niat, miringkan jenazah ke kanan, basuh bagian lambung kirinya sebelah belakang. Setelah itu siram air bersih dari kepala hingga ujung kaki dan siram dengan air kapur barus. 7. Jenazah kemudian diwudukan seperti orang yang berwudu sebelum sholat. Perlakukan jenazah dengan lembut saat membalik dan menggosok anggota tubuhnya. 8. Jika keluar dari jenazah itu najis setelah dimandikan dan mengenai badannya, wajib dibuang dan dimandikan lagi. Jika keluar najis setelah di atas kafan, tidak perlu diulangi mandinya, cukup hanya dengan membuang najis tersebut. 9. Bagi jenazah wanita, sanggul rambutnya harus dilepas dan dibiarkan terurai ke belakang.
Setelah disiram dan dibersihkan lalu dikeringkan dengan handuk dan dikepang. Keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan handuk sehingga tidak membasahi kain kafannya. Dan yang terakhir 10, selesai memandikan jenazah, berikan wangian yang tidak mengandung alkohol sebelum dikafani, biasanya menggunakan air kapur barus. Itulah tadi sedikit pemaparan materi dari saya yang membahas tentang toharo yang meliputi sebab-sebab mandi, cara-cara mandi dan memandikan jenazah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.